Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berbicara tentang mengalah, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh seseorang. Ya, mungkin saja sangat bisa bagi orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tinggi hati? Tentu hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Dalam pertarungan Daud dan Goliat, ungkapan spontan tidak mungkin, tidak akan bisa muncul dari mulut seorang Raja Saul sebagai pemimpin bangsa Israel. Bahkan juga di mulut para tentara Filistin ketika melihat Daud yang muda. Mereka begitu menyepelekan bahwa Daud tidak mungkin bisa mengalahkan musuh. Orang Filistin meyakini kemenangan pasti ada di pihak mereka karena memiliki seorang prajurit tinggi dan besar, membawa lembing dan tombak berperisai dan berbaju perang. Sementara di pihak Israel, mereka hanya diwakili seorang anak muda dan belum pengalaman dalam peperangan. Hanya bersenjata tongkat dan umban batu. Karena itulah Goliat menghina Daud. Nah, dari sini kita melihat perbandingan yang tidak seimbang dalam postur tubuh, pengalaman perang, kelengkapan, dan kualitas senjata. Namun, Daud meletakkan kekuatannya bukan pada keahlian menguban batu dan melumpuhkan binatang buas, tetapi kepada Allah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Secara fisik, dia merasa kalah karena dia kecil dan tidak pernah terjun dalam peperangan. Tapi Daud tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba mengalah untuk tidak berdebat dengan alasan mempertahankan kekuatan yang dimilikinya, karena begitu percaya bahwa Tuhan bersama dengan dia untuk melawan orang Filistin tersebut. Saudara, dari renungan ini, kita belajar bahwa ada saatnya orang yang kita andalkan sebagai pemimpin
justru mengecewakan, mematahkan semangat, dan bahkan menilai seseorang dari segi fisik yang kita miliki. Sehingga adanya ungkapan mengatakan bahwa kita tidak bisa untuk melakukan apapun, kita tidak bisa sukses, dan lainnya. Inilah bentuk perkataan yang selalu membuat langkah kita mundur dan bahkan tidak bisa melangkah maju. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari kehidupan Daud, seorang musisi sekaligus gembala yang masih muda, mempunyai iman kepada Allah yang membuatnya melihat tantangan itu dari sudut lain. Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud pun mengalahkan musuhnya dan membalikan keadaan. Ia tidak mengandalkan para pemimpin duniawi. Ia tidak harus berdebat untuk mempertahankan bahwa dia hebat. Ia juga tidak mudah menyerah, tetapi hanya mengandalkan Allah yang hidup dan berusaha menunjukkan kualitas yang ada dalam dirinya, bahwa dia mendapatkan kemenangan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai apa yang Kau firmankan, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.